Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Neng Rindawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya tidak sendiri ya Ibu, saya ditemani oleh Ibu Nurul Anissa. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMPN 1 Jampang Kulon. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Nurul sudah menyempatkan untuk hadir ya, untuk terkait dengan observasi yang akan dilakukan di kelas nanti ya. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita mengadakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses berjalan yang Ibu lakukan ya di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya. Adapun dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal ya Ibu, sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Amin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya terkait observasi ini. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu buat? Baik, terima kasih pertanyaan yang sudah diajukan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Jadi, tujuan pembelajarannya yang ingin tercapai, mudah-mudahan dapat tercapai. Setelah berdiskusi dan pemecahan masalah, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi secara visual ataupun non-visual. Karena nanti akan ada contoh gambar yang saya berikan kepada anak-anak gitu ya. Kemudian peserta didik mampu berdiskusi secara aktif dan mempresentasikan hasil diskusi terkait teks deskripsi tadi. Jadi anak-anak nanti akan berpresentasi, memberikan ataupun menyuguhkan hasil dari pekerjaannya dari tiap-tiap kelompok tadi. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dan memaknai teks deskripsi yang dibacakan temannya. Peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi sederhana dalam tulisan tentang kearifan lokal dengan memanfaatkan media sosial atau Google. Gitu. Jadi saya akan sebelum mendeskripsikan yang lain gitu ya, saya ingin anak-anak itu tahu bagaimana kearifan lokal, kekayaan lokal yang kita miliki, sehingga mereka nanti bisa bercerita lewat teks deskripsi, lewat penglihatannya mereka selama ini. Oh, Jampang Kulon punya potensi nih apa gitu, misalnya seperti Pantai Ujung Genteng, Minajaya itu kan. Jadi mereka nanti bisa mendeskripsikannya, menceritakannya dengan sejelas-jelasnya gitu. Karena kan teks deskripsi ini harus dijelaskan secara terperinci, dan insya Allah nanti mereka akan mudah untuk menceritakannya karena itu bukan tempat asing bagi mereka, insya Allah. Gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Nurul ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai atau ingin Ibu capai ya di sini? Baik, kalau untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 3, yaitu diantaranya ada sikap, ya, ada pengetahuan dan juga keterampilan nanti yang ditunjukkan oleh peserta didik. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam berpresentasi tadi, menampilkan hasil karyanya itu. Kemudian kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan atau saran, serta mengapresiasi, memberikan applause gitu ya pada saat penyampaian hasil telah ciri-ciri teks deskripsi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Baik Ibu, selanjutnya saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas ya, dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Baik, untuk strateginya saya gunakan adalah pembelajaran menerapkan metode diferensiasi produk, sehingga target yang ditetapkan adalah peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan bisa menentukan ciri-ciri dari teks deskripsi itu. Berdasarkan pastinya harus secara sistematis, terstruktur, efektif gitu. Minimal nanti akan ada mungkin 1 lembar atau beberapa lebih dari 1 lembar agar mereka bisa bercerita gitu dengan pengalaman yang mereka pernah lihat sendiri. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar visual dengan mengamati gambar. Kemudian mereka akan diskusi kelompok untuk membuat teks deskripsi itu. Ya, jadi nanti akan saya berikan LKPD atau rubrik penilaiannya juga ada. Ya, luar biasa sekali Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya? Mungkin saya akan menggunakan media laptop dan video pembelajaran. Jam berapa akan melakukan supervisi di kelas Ibu, atau hari apa Ibu akan melakukan supervisi di kelas Ibu? Ya, mungkin saya akan di kelas 7F hari Senin jam keberapa? Jam ketiga mungkin saya akan melakukan datang ke kelas yang itulah seperti biasa mengajar dengan anak-anak. Iya, jadi pada hari Senin ya di kelas 7F ya, jam ketiga. Baik Ibu. Jadi nanti hari Senin ya akan melaksanakan supervisinya ya di kelas. Saya akan melihat ya Bu, dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu. Baik. Yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini ya Bu, kira-kira? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya digunakan nanti, kemudian media apa yang sudah saya persiapkan dari sekarang, memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Iya, baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Percakapan pra-observasi, sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Senin ya Ibu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga di kegiatan atau percakapan pasca observasi. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
mengenai teks deskripsi ya. Pada sebelumnya kita sudah apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi sudah tahu kan? Sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi? Sudah ya? Coba siapa yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Ya, Neng Hawa boleh? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Teks yang melukiskan
kalian amati dengan baik ya, bagaimana nanti apa yang ada dalam video ini ya. Silakan kalian saksikan. Itu video yang Ibu tayangkan barusan ya. Tentang apa ini? Tentang Pantai Ujung Genteng. Pernah kalian berkunjung ke Pantai Ujung Genteng? Adakah di sini kalian bisa mengidentifikasi dari ciri-ciri teks deskripsi? Bisa? Bisa. Contohnya, ciri-ciri teks deskripsinya ada nggak di sini? Apa? Tim Maria bisa menjawab? Oh iya, Neng, iya. Menggambarkan tentang laut ujung genteng. Kemudian, Saya dapat melihat dengan jelas bagaimana laut ujung genteng. saya dapat melihat dengan jelas, walaupun misalnya ini disajikan dalam bentuk video, ya, tapi seolah-olah kalian berada di sini begitu. Ya. Kemudian, Menjelaskan tempatnya yang indah terdapat pemandangan gunung. menjelaskan tempatnya yang indah dan di tadi ada apa? Ada pemugaran penyu ya, di situ ada. Kemudian apa lagi? Situasi laut ujung genteng sangat asri dan nyaman. Situasi ujung genteng itu sangat asri dan nyaman. Itu yang disampaikan oleh teman kalian. Sehingga kalian bisa menyimpulkan dari apa yang kalian lihat barusan ya. Ini adalah video mengenai tentang tempat wisata yang ada di daerah kita ya. Kemudian, nah, teks deskripsi sebelumnya sudah Ibu pelajari, sudah kalian pelajari dan Ibu sudah sampaikan juga di minggu yang lalu. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah yang itu tadi ya, mengenai ciri-ciri teks deskripsi ya. Dari video yang sudah kalian saksikan, kemudian tadi juga kalian sudah mendengarkan pemaparan teman kalian, maka yang akan kita pelajari hari ini adalah apa? Teks deskripsi. Semangat atau belajarnya?
dibaca, ditelaah, dipelajari isinya tentang apa ya. Ini adalah contoh teks deskripsi pantan terong yang instagramable. Tiga menit Ibu beri waktunya ya. 3 menit Ibu beri waktu untuk membaca tentang teks deskripsi pantan terong yang instagramable. Dipahami dengan baik ya bacaannya ya. Sudah ya, sudah dibaca ya. Nah, sudah kalian pahami isinya? Kalau sudah kalian memahami isinya, nah, Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus kalian jawab per kelompok saja. Ini ya, silakan dikerjakan per kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 akan Ibu berikan yang materi ya. Silakan kalian isi sesuai dengan teks yang kalian baca dan bekerja sama-sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, semangat ya. Enggak, Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan ini. Oke. Silakan kerja sama-sama ya. So, ditulis sama satu orang, tapi
tentang kearifan lokal. Kelompok 1 tadi sudah mengatakan bahwa kalian akan menceritakan tentang laut Genteng. Kelompok 2 akan menceritakan tentang Pantai Pandan. Kelompok 3 akan menceritakan tentang ya, bekerja sama-sama ya untuk mendeskripsikan tempat wisata yang berada di daerah kita. Silakan bekerja dengan sama-sama. Bekerja sama-sama gitu ya. Judulnya kalau teks deskripsi itu kan diceritakan secara apa? Secara detail ya, secara nyata. Yang tentang ya. Yang lain memberikan masukan ya. Jadi jangan yang menulis aja yang ya. Ya, yang lain memberikan masukan. Jadi jangan ya apa namanya? Yang berpikir itu hanya yang menulis saja ya. Ya, tapi harus memberikan masukan. Ya, boleh ya misalnya dari apa jaraknya dari kita ke pantai yang kalian tuju itu ada berapa kilo gitu, boleh diceritakan. Ya, ya jalannya yang apa tadi dilan-dilan yang berkelok-kelok ya. Ya boleh. Ceritakan saja sejelas-jelasnya ya, karena dalam teks deskripsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu menggambarkan secara jelas, secara rinci. Ya, tadi ciri-cirinya sudah disebutkan sama teman kalian ya. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu tadi sudah disebutkan. Nah, di sini juga ada menjabarkan atau menggambarkan sebuah objek. Nah, jadi kalian nanti harus tersirat ini ya. Ciri-ciri dari teks deskripsinya harus ada nanti di sana. Boleh sekali-kali lihat ke depan.
Ditambahkan ya banyak biar nanti temennya penambahnya juga lebih banyak kan. Ayo kasih tahu. Atau kalian merasa kesulitan boleh menggunakan handphone sebagai referensinya untuk kalian ya? Boleh. Boleh. Bawa handphone kan? Ya. Sebagai referensi boleh kalian menggunakan. Waktunya Waktunya 3 menit lagi ya. Ya, artinya yang meninggalkan, artinya yang sesuai boleh. Jadi ceritanya harus nunggu dari awal sampai ini gunanya kerja kelompok, jadi kerjanya bareng-bareng enak ya. Udah dimikirkan sendiri, yang nulis-nulis, yang berpikir gitu. Jadi saling memberikan masukan kepada temannya yang sedang menulis. Udah? Oke, udah. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah selesai mengerjakan. Bagus. Ya, berarti tinggal 2 kelompok lagi yang belum. Waktunya 2 menit lagi. Berarti nanti yang tampil pertama kelompok mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Atau diurut aja? Kelompok 1 lalu kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti di saat kelompok 1 membacakan hasil pekerjaannya, berarti kelompok lain menanggapi ya. Kalau mau yang ingin ditanyakan boleh. Kalau ingin menanggapi boleh. Yang misalnya ada kurang dan lain sebagainya boleh. Kasih masukan. Saran boleh. Sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 sudah belum? Sudah ya. Coba Ibu lihat dulu. Judulnya tentang apa? Cocok. Kalau ini tentang judulnya
daerah kita ini maksudnya ke kecamatan Jambalong. Jambalong. Berarti memang kalau misalnya Laut Minajaya, Laut Ujung Genteng, Laut Pandan itu beradanya di daerah kita sendiri. Ya, itu termasuk ke dalam tempat wisata yang ada di daerah kita, itu dinamakan dengan kearifan lokal. Ya, kalau misalnya jauh dari kota kita berarti bukan lagi kearifan lokal. Ya, jadi itu udah di luar daerah, itu bukan kearifan lokal. Jadi kita membudayakan, memberitahu kepada semua bagaimana indahnya pantai-pantai yang ada di sini. Ya, terima kasih atas pekerjaan kalian hari ini sudah mempresentasikan dengan baik. Nanti untuk LKPD-nya akan Ibu periksa ya. Nah, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, asik nggak belajar dengan Ibu? Seru nggak? Ya, tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini bersama Ibu? Ya, bagus. Neng Silviana bisa memberikan kesimpulan? Ya, apa? Ya, berarti kesimpulan yang disampaikan oleh Silviana barusan adalah mengenai dari bahwa kita sudah belajar mengenai tempat objek wisata. Ya, kemudian sudah memaparkan apa lagi? Menggambarkan dengan jelas apa yang kita ceritakan ya secara detail. Nah, sekarang lihat ke depan. Dari ciri-ciri teks deskripsi ini, dari kalian barusan membuat cerita teks deskripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa belajar kita hari ini adalah mengenai ciri-ciri teks deskripsi, di mana teks deskripsi tersebut kalian sudah menjabarkan atau menggambarkan sebuah objek, dan objek yang kalian gunakan adalah tempat. Gunakan untuk menjawabnya ya. Objek yang kalian gambarkan adalah tempat. Bukan orang ya, bukan benda ya, ya tapi tempat. Kemudian melibatkan panca indera. Ciri-ciri dari teks deskripsi ini harus melibatkan panca indera. Ya, berarti apa? Kemudian kemudian berikutnya, ciri-ciri teks deskripsi berikutnya adalah dan yang terakhir dari ciri-ciri teks deskripsi adalah ya, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi atau kondisi. Jadi kalian menjabarkannya di situ. Dan Ibu sudah menerima hasil karya kalian dan kalian sudah mencantumkan ciri-ciri dari teks deskripsi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kalian sudah bertambah ilmunya hari ini? Yang tadinya dari rumah tahu belum bagaimana sih ciri-ciri teks deskripsi itu? Udah tahu belum? Setelah belajar, apa kalian
yang sudah Ibu berikan di sini. Jadi kalian nanti tinggal buka-buka saja ya. Sekarang handphone gunakan dengan bijak ya, bukan hanya untuk main game, nonton Korea misalnya ya, bukan hanya untuk digunakan itu saja, tapi gunakan dengan bijak untuk mencari referensi-referensi atau hal-hal yang kiranya bisa membantu untuk pembelajaran berikutnya ya. Apa nanti pelajaran berikutnya dengan Ibu itu yang pertama apa? Pembahasan dan deskripsi. Yang pertama apa? Struktur. Struktur ya, struktur tentang Deskripsi. yang kedua tentang Pembahasan dan deskripsi. ya. Oke, pelajaran hari ini alhamdulillah tidak terasa waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ya, ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ini mudah-mudahan akan bermanfaat untuk bekal kalian. Utamanya adalah ketika kalian bisa menambah ilmu kalian, maka kalian pun harus bisa menambah etika, tata krama, sopan santunnya harus tetap dijaga. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Ibu tutup nih. Tidak. Sudah? Sudah cukup? Sudah. Sudah lapar? Sudah mau istirahat? Terima kasih untuk hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita tutup, alangkah lebih baiknya kalau kita tadi membukanya dengan doa, maka kita akan tutup pula dengan doa bersama terlebih dahulu sebelum kalian nanti istirahat. Jajan yang sehat ya, jangan jajan yang nantinya bakal sakit perut gitu ya, jangan ya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap. Pulang baca doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di hari berikutnya ya. Di video berikutnya. Ya, silakan untuk istirahat pulang boleh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Negeri Dawati, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dari SMPN Negeri 1 Jampang Kulon. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Nurul, Ibu. Dan di kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik kepada Ibu Nurul yang telah dilakukan observasi pembelajaran di kelasnya. Oke, baik Bu Nurul. Di percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Ibu. Nah, Bu Nurul, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan dan setelah melakukan pembelajaran tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaan, juga waktu yang pastinya telah disediakan, atas kepercayaannya juga terima kasih banyak. Dari pertanyaan yang barusan Ibu berikan kepada saya, dengan observasi pembelajaran ini telah memberikan wawasan baru pastinya. Kemudian saya juga menerapkan strategi yang sudah saya berikan kepada anak-anak berdasarkan modul ajar yang sudah saya buatkan sebelumnya, dan itu yang sudah diobservasi juga. Kemudian pendekatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran, saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif gitu ya. Kemudian dan membantu saya memperbaiki kelemahan dan kesulitan yang saya hadapi dalam memahami materi atau menguasai strategi dalam pembelajaran itu. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, bisa diceritakan kembali Ibu mengenai area pengembangan di dalam kelas tadi, serta langkah-langkah atau harapan pembelajaran apa saja yang Ibu Nurul lakukan, yang telah Ibu Nurul lakukan?
Untuk area pengembangan pembelajaran di dalam kelas seperti yang diobrolkan di pra-observasi, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalau untuk sikap, pastinya saya melihat dari awal anak mengikuti pembelajaran, mereka bersikap seperti apa, baik, sopan, mengikutinya bagaimana. Kemudian untuk pengetahuan, yaitu diukur dari siswa mampu sejauh mana mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai teks deskripsi itu sendiri. Kemudian yang kedua di keterampilan itu yaitu melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi. Jadi ada kelompok nantinya, kemudian mereka mempresentasikannya ke depan gitu. Nanti di situ dilihat keterampilan mereka menjawab pertanyaan dari temannya, gitu kan. Kemudian kemampuan dalam memberikan masukan, saran serta mengapresiasi kelompok yang mereka lihat di depan gitu. Kemudian menyampaikan hasil telaah teks deskripsi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Jadi sudah terukur ya Bu ya, di situ ada diferensiasi konten produknya juga sudah ada ya. Jadi ketika ketiga-tiganya sudah mencakupi ya Ibu ya. Luar biasa. Oke, baik Ibu. Nah, Bu Nurul, sekarang sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya pribadi sih, pengembangan pembelajaran yang telah dilakukan sudah tercapai sesuai dengan direncanakan ya Bu. Namun ya masih ada sedikit kekurangan dan beberapa kendala seperti adanya siswa yang masih kurang aktif gitu dalam mengikuti kegiatan kelompoknya. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah sekali ya. Namun di sini ada beberapa siswa yang kurang aktif, ada juga ya yang tidak aktif. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok ya Bu. Nah, menurut Ibu Nurul sendiri, hal apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak aktif ya Ibu? Menurut saya bagi yang mereka yang belum aktif atau yang tidak aktif itu karena mungkin kurang minatnya belajar, kemudian kesiapan belajar siswa itu sendiri, lalu karena mungkin gaya belajar yang kurang mereka sukai atau mungkin yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Oke, baik Bu Nurul ya. Jadi untuk rencana kedepannya nih ya Bu Nurul, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran menyesuaikan dengan kenyamanan anak ya Ibu Nurul ya. Iya, jadi siswa tentunya merasa nyaman ya. Jadi siswa sudah siap ya dalam menerima pembelajaran ya. Nah, misalnya dengan memperhatikan kesiapan belajarnya, minat belajarnya atau gaya belajarnya ya Bu ya. Nah, karena siswa itu kan senang dengan gaya belajar visual, auditori, juga kinestetik seperti itu ya Bu Nurul ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang telah Ibu Nurul rencanakan untuk pembelajaran berikutnya akan terrealisasi dan berjalan dengan baik. Saya tunggu nih ya Bu Nurul, nanti kedepannya kita berbincang-bincang lagi, bercerita lagi ya Ibu setelah melakukan pembelajaran lagi ya. Nah, dengan metode dan model pembelajaran yang telah direncanakan tadi ya. Nah, baik Bu Nurul, terima kasih atas waktunya dan kesiapannya dalam supervisi akademik yang telah saya observasi ya tentunya tadi pagi. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.